Bagi seorang pebisnis, bahagia itu ya jika berhasil create cash yang besar. Banyak orang yang nggak paham bilang matre. Kata siapa? Karena bisnis itu create cash. Maka fokuslah pada pencapaian angka atau scoreboard. Karena 50% keberhasilan di bisnis itu ada di pilar marketing. Maka langkah pertama, gedein dulu omsetnya, besarin dulu omsetnya. Makin banyak cash kita, maka manfaatnya juga akan makin banyak. Hebat itu jika makin luas manfaatnya. Sehingga kita bisa bantu lebih banyak saudara, kita bisa ibadah umroh lebih sering, kita bisa sedekah lebih banyak. Dan jadikanlah kekayaan kita sebagai penyelamat kita di akhirat. Maka jadilah pebisnis yang tangguh. Nah, ada 2 kunci untuk menaikkan omset penjualan. Kunci pertama, kita harus memiliki strategi marketing yang berkelanjutan. Mulai dari marketing online, marketing offline, dan juga branding. Nah, kunci yang kedua, kita juga harus memiliki SDM yang jago jualan. Tanpa kedua kunci ini, pasti akan sangat kesulitan untuk menaikkan omset penjualan dan juga mengembangkan bisnis kita. Maka, buatlah strategi marketing yang berkelanjutan, karena semua itu berawal dari yang namanya omset. Ya, rancang strategi menang di tahun 2022. Persiapkan dengan baik persaingan bisnis di tahun depan. Mulai dari menyusun bisnis plan, memiliki sistem yang autopilot, ya, membangun aset kita, kemudian bagaimana reborn, ya, scale up SDM kita, sampai kita setting bagaimana owner bahagia dan karyawan ceria. Maka bikin bisnis kita makin dipercaya dan makin dikenal. Optimasi lagi branding di bisnis kita supaya menarik konsumen yang datang. Karena branding itu menciptakan pelanggan. Maka manfaatkan event-event grand opening ya untuk create omset yang banyak. Bahkan event-event setiap bulan yang mendatangkan keramaian di bisnis kita, semakin seru, semakin meriah. No brand, no business. Bisnis itu butuh pelanggan dan brand itu menciptakan pelanggan. Maka jadikan konsumen Anda sebagai pelanggan seumur hidup. Nah, buatlah budget biaya marketing yang cashless. Manfaatkan tuh sponsorship melalui branding. Anda harus belajar gimana caranya dapat jutaan rupiah setiap bulan dari supplier. Dan belajar bagaimana caranya bikin supplier prinsipal itu berebut pasang iklan di tempat kita. Dan makin banyak cabang, brandnya pasti akan semakin kuat. Bargaining position kita ke supplier akan semakin kuat. Maka optimalkan juga penjualan bisnis kita melalui online, ya. Kelola dan manfaatkan media sosial gratisan. Anda harus kreatif menciptakan lead magnet di online dan bikin strategi eksis, bikin strategi narsis di media sosial, bikin strategi closing di marketing online, dan efektiflah mengelola akun di media sosial. Lakukan kreativitas marketing untuk memenangkan persaingan. Lakukanlah yang tidak dilakukan oleh kompetitor Anda. Dan perkuat bisnis Anda dengan marketing, branding, dan selling. Grab database konsumen, karena ingat, bisnis yang memenangkan persaingan adalah bisnis yang menguasai database konsumen. Nah, kalau strategi marketing sudah dilakukan, tapi ternyata omsetnya kok belum naik, nah, jangan-jangan tim SDM Anda saat ini baru melakukan yang namanya marketing, belum melakukan yang namanya selling. Apa bedanya marketing dan selling? Ya, marketing itu melayani dengan ramah, menyampaikan informasi dengan sangat detail.
Tapi kalau selling itu berbeda. Selling itu melakukan marketing, tapi fokusnya adalah sampai terjadinya transaksi, sampai closing dengan konsumen, sampai ngomset. Maka pastikan tim SDM Anda memiliki karakter selling, karena bisnis itu jualan. Cetaklah tim SDM yang tangguh agar bisnis terus bertumbuh.